Halo Romance Level, apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita ya. Nah, kembali lagi dengan Teacher Suki di pembelajaran komputer di kelas Romance Level. Nah, kali ini kita akan mempelajari pengaturan tampilan lembar kerja pada Excel. Nah, ini pertemuan yang keempat. Nah, baiklah student, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami akan mulai pembelajaran komputer kami di kelas Romance Level di pertemuan yang keempat. Berkatilah hati dan pikiran kami, bukalah mata hati kami agar kami dapat mampu mengerti setiap pembelajaran yang boleh kami pelajari. Dan berkatilah kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, serta setiap langkah mereka ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, baiklah students, kita akan mempelajari pengaturan tampilan lembar kerja pada Excel di pertemuan yang keempat. Nah, jadi di pertemuan keempat ini, kita akan mempelajari pengaturan tampilan lembar kerja pada Excel. Nah, supaya tidak lupa pembelajaran minggu lalu, kita buka sekilas ya. Nah, minggu lalu kita mempelajari tentang 9 rumus fungsi dasar hitung matematika di aplikasi Microsoft Office Excel. Ada sum, average, max, min, count, perkalian, pembagian, pertambahan, dan pengurangan. Nah, jadi di minggu lalu kita mempelajari ada 9 rumus fungsi dasar hitung matematika. Nah, setelah kita mempelajari rumus-rumus ini, kita akan mempelajari bagaimana caranya pengaturan tampilan lembar kerja pada Excel supaya rumus-rumus yang kita ketik dan kita tulis di dalam lembar kerja terlihat rapi. Nah, tujuannya itu supaya lembar kerja kita terlihat dengan rapi dan bagus, sehingga ketika kita melihat datanya, kita bisa mengerti. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam pengaturan tampilan lembar kerja pada Excel ini? Nah, ini dia. Nah, jadi ada 9 pengaturan tampilan lembar kerja pada Excel. Nah, kalau kita nanti sudah memahami ini, ya, pengaturan lembar kerjanya, nanti hasilnya akan seperti ini, ya. Jadi dia tersusun rapi, ada judulnya, kemudian judul dari setiap kolomnya, ya, kolom nomor, kolom nama barang, kolom jumlah, kolom harga satuan, dan kolom total biaya. Nah, jadi terdapat juga baris. Nah, baris judul kolom, kemudian baris nama barangnya. Nah, kemudian baris dari keterangan pencariannya, yaitu pencarian jumlah biaya, rata-rata belanjanya, kemudian pencarian biaya terbesar, kemudian pencarian biaya terkecil. Nah, jadi ada hal yang akan kita pelajari dari tabel ini. Nah, apa saja? Nah, jadi ada 9 pengaturan tampilan lembar kerja yang akan kita pelajari hari ini. Kita mulai saja. Yang pertama, size paper. Nah, size paper ini adalah ukuran kertas, ya. Jadi ukuran lembar kerja kita ini, bila kita akan mencetaknya menggunakan printer, maka diperlukan pengaturan pemilihan ukuran kertas. Memilih ukuran kertas kita lakukan di menu Page Layout. Nah, kemudian pilih icon size. Nah, kita contohkan size A4. Oke, sudah paham kan bagaimana cara memilih ukuran kertas? Ya, di menu Page Layout, pilih icon size, kemudian pilih ukurannya. Contohnya A4. Nah, lanjut yang kedua. Orientation. Nah, orientation ini adalah posisi kertas kita, ya. Masih di menu Page Layout. Nah, ini orientation. Nah, di sini kan terlihat posisi kertasnya, apakah dia tegak berdiri atau posisinya tertidur atau secara horizontal, ya. Kalau yang tegak secara vertikal, kalau yang tertidur secara horizontal. Nah, orientationnya bisa kita pilih. Terdapat hanya 2 orientation, posisi portrait atau landscape. Kita contohkan posisinya portrait saja. Nah, ini nomor 2. Nah, jadi sudah paham kan bagaimana cara menentukan orientation kertas? Pasti paham. Lanjut, yang ketiga, margins. Nah, margin ini artinya pembatas atau disebut juga dengan garis pembatas kertas. Nah, yang manakah margins?
Masih di menu page layout, kemudian pilih margins. Nah, ini terdapat beberapa margins, dan kalau kita ingin mengatur lebih banyak lagi, pilih custom. Tetapi kalau kita mau langsung menentukan jenis marginnya yang sudah disediakan, nah kita tinggal memilih saja yang disediakan ini. Kita contohkan narrow. Nah, jadi beginilah cara memilih pengaturan margins. Di menu page layout, pilih margins, dan pilih jenis margin yang disediakan. Kita contohkan narrow. Nah, jadi sudah 3 pengaturan pada lembar kerja pada Excel yang sudah kita pelajari. Pengaturan yang berikutnya adalah letak judul tabel. Nah, judul tabel kita apa di sini? Nah, judul tabelnya adalah ini. Daftar belanja alat tulis. Nah, ini adalah judul tabelnya. Nah, judul tabelnya terletak di baris keberapa? Yuk, baris manakah baris? Ya, ini adalah baris ya. Yang seperti angka ini semua adalah baris. Nah, jadi judul baris pada daftar belanja alat tulis ini terletak pada baris pertama, ya. Nah, dalam membuat tabel kita harus tentukan dulu di manakah kita akan memulainya. Nah, kalau di sini sebagai contohnya kita mulai judul tabelnya di baris ke-1. Oke? Nah, ini pengaturan yang keempat. Yang kelima, cara membuat tabel. Nah, membuat tabel kita contohkan buat baru ya. Nah, tadi judul tabelnya terletak di baris ke-1, namanya daftar belanja alat tulis. Oke, kita tulis dulu. Daftar belanja alat tulis. Nah, ini ya. Nah, kemudian membuat tabelnya dimulai dari baris keberapa? Iya, baris ketiga ya. Nah, pada contoh ini tabelnya dimulai pada baris ketiga hingga baris baris ke-17 ya. Nah, jadi kita buat saja tabelnya dimulai dari baris ketiga hingga ke kolom E ya. Nah, baris ketiga hingga kolom E sampai baris ke-17. Betul? Ya, betul ya. Nah, kita blok. Kemudian di menu home, kemudian pilih pada grup font, kita perhatikan ini icon yang seperti gambar jendela. Pada segitiga terbalik ini kita klik. Kemudian kita pilih all borders. Nah, beginilah cara membuat tabel. Nah, kita sudah membuat garis pada tabel di tiap sel-selnya. Selanjutnya, nah, lebar kolom dan lebar baris. Nah, sebelum membuat lebar kolom dan lebar barisnya, kita harus ketahui dulu judul dari tiap kolomnya. Ini kolom apa, ini kolom apa, ini kolom apa, ini kolom apa namanya, ini kolom apa. Nah, kalau yang ini, kolom pertama, dia adalah kolom nomor. Nah, kita buat singkat aja menjadi 0. Nah, kolom kedua, ya, nama barang. Kita ketik saja dulu, nama barang. Nah, disinilah kita harus mengetahui, kan kelewatan kan nama barangnya. Nah, di garis ini kelewatan. Nah, jadi cara cepatnya kita blok saja kolom yang kedua ini. Bloknya bukan begini ya, nah, tetapi pada hurufnya yang kita tekan dengan klik kiri pada mouse. Nah, kita klik. Nah, kemudian pada garis yang sebelah kanan hingga muncul panah kanan kiri ini kita klik double dengan cepat. Langsung dia mengikuti ukuran panjang teksnya. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kolom jumlah. Nah, kita ketik jumlah. Kemudian harga satuan. Nah, ini kelewatan lagi kan? Nah, kita blok saja kolom D. Nah, D-nya kita klik, kemudian klik double cepat pada sebelah kanan kolomnya. Nah, kemudian total biaya. Nah, ini juga kelewatan, jadi kita blok, klik double. Nah, jadi sudah kita buat
Nah, jadi kita sudah membuat judul dari tiap kolom. Nah, selanjutnya font. Nah, pengaturan font ini bertujuan untuk melihat penggunaan fontnya, huruf apa, ukuran berapa. Nah, di sini kita tentukan. Sebagai contoh di sini, dia menggunakan font apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, fontnya Calibri ya, nama hurufnya Calibri. Nah, maka di sini apakah Calibri? Kita blok saja teksnya. Ya, Calibri. Nah, kemudian hurufnya ini lebih hitam ya daripada yang di bawahnya ini. Nah, ini menggunakan fungsi. Nah, di sini menggunakan fungsi icon bold karena dia lebih tebal daripada tulisan yang di bawahnya ini. Nah, caranya kita blok saja, kemudian pilih bold. Kemudian pada pengaturan font kita juga harus mengatur ukuran hurufnya. Nah, ukuran hurufnya berapa di sini? Nah, ukuran hurufnya 11. Nah, kalau semuanya berapa? Kita blok saja semua. Berapa ukuran hurufnya? Nah, ukuran hurufnya 11 ya. Nah, jadi pengaturan yang ke-6 kita harus bisa mengatur ukuran fontnya dalam tampilan lembar kerja kita. Nah, yang berikutnya adalah jumlah kolom dan baris. Nah, jumlah kolom dan baris ini untuk mengatur tampilan berapakah poin-poin informasi yang disajikan dalam tabel sehingga menjadi sebuah tabel. Nah, poin-poinnya apa? Ini poin nomor, nama barangnya, jumlah barangnya, harga persatuan barangnya, dan total biayanya. Nah, jadi jumlah kolomnya sudah kita buat tadi ya. Nah, di sini poin-poinnya. Selanjutnya, simbol mata uang. Nah, simbol mata uang ini bagaimana cara membuatnya? Yang pertama kita harus membuat dulu nominalnya, angkanya berapa. Nah, misalnya di sini 3.500. Kemudian contohnya saja sini 4.000, 10.000, ya. Tidak usah pakai titik dan lain sebagainya. Biasa saja, langsung ketik aja angkanya. Nah, 5.000, ya. 15.000. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, cara membuat mata uangnya, kita blok nominalnya semua yang mau kita buat. Kemudian kita arahkan mouse-nya pada menu home di group number. Nah, kita klik saja ini, accounting number format. Bukan yang segitiganya kecil ini ya, tapi accountingnya. Nah, dia langsung otomatis mata uang rupiah. Ya. Nah, bila kita ingin mengganti mata uangnya, kita tinggal pilih saja di sini, yang segitiga kecilnya. Misalnya dolar. Nah, ini ya. Atau kita mau jadikan ke rupiah balik, kita pilih saja rupiah. Nah, dalam rupiah ini kan ada dua nolnya di belakang koma. Nah, bila kita ingin menghilangkan nol di belakang komanya, kita pilih saja accounting ini, segitiga yang ini, kita pilih accounting. Nah, dia langsung menghilangkan nol di belakang komanya. Nah, beginilah cara membuat mata uang. Ya, kita blok dulu nominalnya, kemudian kita pilih accountingnya ya, kita klik saja. Nah, ini pengaturan membuat simbol mata uang. Nah, kemudian yang ke-9, perataan teks. Nah, perataan teks ini ada rata kiri, rata kanan, tengah, kiri, dan kanan. Nah, misalnya ini. Nah, ini menggunakan rata apa? Dia ratanya ke sebelah mana? Ya, ke sebelah kiri kan? Nah, kalau ini ratanya di mana? Iya, di tengah-tengah. Kalau ini ratanya di tengah. Nah, ini langsung ada hidup ikonnya. Ini juga di rata tengah. Ini juga rata tengah. Judul poin tabelnya menggunakan rata tengah. Judul tabelnya rata tengah juga. Nah, ini kenapa bisa satu sel, Ini kan satu sel. Sedangkan judulnya satu sel. Nah, ini bisa jadi satu sel karena dia beberapa selnya digabungkan menjadi satu menggunakan fungsi merge and center. Nah, misalnya ini. Ini kan satu sel kan? Nah, cara menjadikan dia menjadi satu sel, diblok sampai kolom berapa dia. Nah, misalnya biar sejajar dengan tabel, kita blok saja sampai batas pinggir tabelnya. Nah, kemudian kita pilih fungsi Merge and Center di menu Home. Merge and Center.
Jadi judul tabelnya menjadi satu sel. Ya. Nah, jadi inilah pengaturan tampilan lembar kerja pada Excel yang sebagai dasarnya dalam pembuatan tabel. Ada size paper, orientation, margins, letak judul tabel, membuat tabel, font, jumlah kolom dan baris, simbol mata uang, dan perataan teks. Nah, demikianlah materi pembelajaran komputer kita hari ini tentang pengaturan tampilan lembar kerja pada Excel. Nah, sebagai latihannya, silakan kamu membuat daftar belanja alat tulis kamu sebanyak 10 barang. Ya, 10 barang, dan kemudian kamu tuliskan barangnya apa aja, nama-nama barang alat tulis kamu, kemudian jumlahnya ada berapa. Nah, kemudian coba ingat, harga satuannya kira-kira berapa ya. Nah, kamu buat. Nah, kemudian buat simbol mata uangnya. Nah, kemudian cari total biayanya. Nah, total biaya ini menggunakan rumus apa? Nah, kita blok aja. Kita contohkan sini ya. Nah, ini rumusnya apa ini yang tanda bintang? Ayo. Ya, rumus perkalian. Nah, kemudian cari jumlah biaya keseluruhannya ya. Total biayanya ini dijumlahkan keseluruhannya. Nah, fungsinya menggunakan fungsi sum. Kemudian cari rata-rata biayanya, fungsi average. Cari biayanya paling besar, fungsi max. Kemudian cari biaya terkecilnya menggunakan fungsi min. Nah, jadi setelah kita mempelajari materi pembelajaran komputer hari ini yang pertemuan keempat, silakan kamu membuat sebuah tabel daftar belanja alat tulis kamu, ya. Nah, kemudian hasilnya ini, filenya kamu kirim ke WA Teacher Coki. Baiklah students, demikianlah materi pembelajaran komputer kita hari ini. Semoga materi ini bermanfaat dan membuat kita semakin lebih paham dalam menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time and God bless you. Thank you.